Cara yang Aim sama lakukan untuk jadi pemimpin tunggal di World Government dan jadi penguasa dunia One Piece adalah dengan memanipulasi pikiran 19 raja lainnya. Seperti yang kalian ketahui, sejauh ini Aim sama merupakan pemimpin dari World Government yang merupakan organisasi penguasa di dunia One Piece. Sosok Aim bahkan jauh lebih berkuasa dari Gorosei. Para Gorosei yang banyak orang duga adalah pemimpin dunia justru adalah bawahan dari Aim sama. Semua perintah dari Aim sama harus segera mereka laksanakan dan semua keputusan besar harus sesuai dengan persetujuan Aim sama. Sayangnya, Oda Sensei sendiri masih belum banyak mengungkapkan informasi tentang Aim termasuk bagaimana dia bisa berkuasa. Selain sosok Aim, tidak ada pemimpin lainnya yang berkuasa di dunia One Piece. Aim sama adalah pemimpin tunggal dan tidak ada yang mampu menggeser posisinya. Yang kemudian jadi pertanyaan besar para fans adalah bagaimana Aim bisa jadi pemimpin dunia? Bagaimana Aim sama bisa jadi pemimpin satu-satunya ketika ada 19 kerajaan atau penguasa lainnya yang juga memiliki hak yang sama? Dalam chapter 1060 kemarin, Sabo mengaku kepada Dragon bahwa dia tidak sengaja melihat sosok Aim sama. Dia mengaku tidak percaya bahwa ada sosok penguasa dunia, sosok yang menduduki kursi singgasana kosong di World Government. Kemudian di chapter 1084 kemarin ada informasi menarik yang muncul membahas mengenai terbentuknya World Government di One Piece. Menurut penjelasan dari Nefertari Cobra, ketika organisasi World Government terbentuk, seluruh aliansi kerajaan tersebut sepakat bahwa tidak boleh ada yang berkuasa atau di singgasana kosong yang tersedia. Mengapa? Hal tersebut demi menghindari ada dari salah satu mereka yang kemudian menjadi diktator atau sosok yang tidak adil terhadap kerajaan lain dan para penduduk dunia. Tetapi Cobra kemudian terkejut ketika ada satu orang misterius yang muncul dan duduk di singgasana kosong tersebut. Dia tidak lain adalah Aim. Di chapter 1085 Cobra sebenarnya mengaku pernah mendengar sosok Aim. Sayangnya, sebelum kemudian Cobra memberikan penjelasan tentang siapa Aim sebenarnya, dia langsung mendapatkan serangan fatal yang hampir merenggut nyawanya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pertanyaan besarnya, kemudian bagaimana Aim bisa berkuasa? Bagaimana Aim bisa melanggar perjanjian atau kesepakatan yang terjalin antara 19 kerajaan yang ada? Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat sebuah teori menarik yang berkembang di kalangan fans yang coba menjelaskan bagaimana Aim bisa berada di tampuk kekuasaan. Menurut teorinya, ada kemungkinan Aim bisa berkuasa seperti sekarang karena dia sudah memanipulasi atau bahkan menghapus ingatan dari 19 raja yang ada. Secara logika, Aim tentunya tidak mungkin berkuasa seperti sekarang jika tidak ada hal buruk yang dia lakukan. Ada beberapa kemungkinan yang muncul. Pertama, Aim menghabisi seluruh 19 pemimpin yang ada di mana dia mengkhianati seluruh kerajaan itu. Kemungkinan kedua adalah Aim melakukan sesuatu terhadap 19 raja tersebut, seperti memanipulasi ingatan mereka. Meskipun kemungkinan pertama memiliki presentase yang cukup besar, namun kemungkinan kedua yang dirasa lebih logis. Teorinya sendiri menjelaskan bahwa Aim mungkin memiliki kekuatan yang mirip seperti memo-memo Nomi milik Charlotte Pudding. Aim sama mengambil ingatan seluruh raja tersebut dan menghapusnya. Bisa jadi juga Aim memiliki kekuatan lain yang bisa memanipulasi pikiran orang lain. Aim sengaja membuat 19 raja tersebut berpikir bahwa singgasana kosong tersebut akan selamanya kosong dan tidak ada orang yang menempati singgasana tersebut. Dengan demikian, Aim sama kemudian mampu berkuasa selama ratusan tahun. Pertanyaan besar lainnya adalah mengapa Lily dianggap musuh oleh Aim. Di chapter 1085 memang ada jawaban untuk pertanyaan tersebut, yaitu dia merupakan bagian dari klan D. Lily juga dianggap sebagai pengkhianat karena tidak mau menerima titel Naga Langit dan bergabung untuk tinggal bersama mereka meskipun Lily juga adalah salah satu pendiri dari World Government. Bisa jadi ada alasan lain mengapa kemudian Aim menganggap Lily sebagai musuh. Apa itu? Kemungkinan Lily tahu fakta sebenarnya mengenai apa yang Aim sama lakukan. Karena Lily menganggap hal tersebut tidak benar, dia kemudian berusaha untuk menghentikan upaya dari Aim sama. Sayangnya kekuatan Aim terlalu kuat untuk Lily hadapi, yang mana kemudian inilah alasan Nefertari Lily tidak diketahui keberadaannya. Aim menganggap Lily sebagai ancaman bagi rencananya dan dia pun kemudian melenyapkan nyawanya dan menghapus catatan Lily dari sejarah. Di sisi lain, ini juga yang mungkin bisa menjelaskan mengapa Lily meminta kepada generasi D dan generasi baru lainnya untuk berusaha melindungi Poneglyph. Lily juga meminta mereka untuk membawa perubahan baru bagi dunia. Poneglyph berisi berbagai sejarah dunia dan juga informasi tentang masa lalu.
Lily berharap dengan melindungi Poneglyph generasi selanjutnya akan tahu seberapa mengerikan world government. Dengan demikian, mereka akan bisa mulai memberontak atau mulai melakukan gerakan perlawanan yang bisa menghadirkan fajar baru bagi dunia serta meruntuhkan kekuasaan dari An.